Sebelumnya di No Justice. Dan sesaat setelah tewasnya Brainiac, hal tersebut telah membawa kehancuran kepada mereka semua. Dengan kata lain, mereka semua hanyalah sebuah alat yang digunakan Brainiac untuk menyelamatkan planet Colu demi keuntungannya sendiri. Sebuah guncangan tiba-tiba terjadi di sekitar mereka, dan tak lama kemudian 4 pohon energi tiba-tiba tumbuh, dengan Tree of Mystery tumbuh di depan mereka, Tree of Wisdom tumbuh di Star Labs, Tree of Entropy tumbuh di penjara Beleref, sedangkan Tree of Wonder tumbuh di Tower of Fate. Melanjutkan dari video sebelumnya, cerita kali ini dibuka dengan memperlihatkan para Green Lantern Corps yang masih berusaha memperbaiki retakan di The Source Wall. Namun, meski mereka telah berjam-jam menahan retakan tersebut, mereka semua belum menemukan cara untuk memperbaikinya, yang membuat Hal Jordan mulai merasa kesal karena usahanya terasa sia-sia. Tapi John berkata kepada Hal jika mereka tidak memiliki pilihan lain karena retakan tersebut telah mengekspos multiverse mereka, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan retakan tersebut untuk memperlambat hancurnya multiverse mereka. Setelah itu, saat Hal sedang bertanya-tanya apakah tidak ada cara untuk memperbaiki The Source Wall, cincinnya mendapatkan transmisi dari Green Arrow yang memberitahu Hal jika keempat dewa kosmik telah memasuki atmosfer bumi, dan jika dia tidak datang untuk menolong mereka, maka keempat dewa tersebut akan memakan bumi beserta semua isinya. Sementara itu di bumi, keempat Omega Titan setelah terlihat memasuki atmosfer bumi, dan Waller yang melihatnya sangat geram dengan Green Arrow karena apabila dia tidak menghalanginya memanggil pesawat bomber sebelumnya, mungkin saat ini mereka bisa menghancurkan benih kosmik sebelum benih tersebut tumbuh menjadi 4 pohon energi seperti sekarang. Setelah itu Waller pun berkata jika mereka harus segera pergi ke penjara Beleref karena apabila mereka ingin selamat, maka mereka membutuhkan senjata yang lebih besar untuk melawan Omega Titan. Berpindah ke Justice League, pesawat induk Brainiac terlihat terombang-ambing di sekitar puing-puing hancurnya planet Colu, dengan para Justice League terlihat bersedih karena mereka gagal menyelamatkan Colu, dan Raven juga terlihat sangat shock karena dia masih bisa merasakan teriakan telepatik milik Starro saat Starro dibunuh oleh Omega Titans. Setelah itu, karena The Wisdom telah menghilang yang berarti The Wisdom pergi menuju bumi, Superman pun langsung menanyakan Cyborg apakah dia bisa memperbaiki pesawatnya, tapi Cyborg berkata jika dia tidak bisa karena inti dari pesawat Brainiac telah rusak karena ledakan planet Colu sebelumnya, dan bahkan dirinya sempat kesulitan untuk menahan inti tersebut agar tidak meledak. Karena hal tersebut, Cyborg pun meminta Brainiac untuk menolong mereka memperbaiki pesawatnya, tapi Brainiac seketika menolaknya karena aksi mereka sebelumnya, yaitu melepaskan semua dunia dari gudang dunia, telah menciptakan kekacauan di alam semesta, dan hal tersebut juga telah membuka matanya kalau aksi ayahnya yang selama ini menargetkan mereka bukanlah sebuah kesalahan seperti yang selalu ia kira, melainkan sesuatu yang memang perlu dilakukan. Karena apabila mereka tidak berulah sebelumnya, pasti Omega Titans tidak akan pernah datang dan planet Colu tidak akan hancur seperti sekarang. Mendengar ucapan Brainiac Cyborg pun tetap mencoba untuk membujuknya agar menolong mereka menyelamatkan bumi, tapi Brainiac lagi-lagi menolaknya karena sekarang dirinya sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan, yaitu sarana untuk pergi menuju bumi, karena dia akan mengambil kembali semua data milik ayahnya yang telah dicuri, dan setelah itu Brainiac akan mempercepat pertumbuhan pohon energi untuk mempercepat hancurnya planet bumi. Sesaat kemudian Brainiac pun berteleportasi sambil berkata kepada Justice League jika dirinya adalah Brainiac 2.0, dan sekarang sudah saatnya bagi dirinya untuk hidup sesuai dengan namanya. Setelah kepergian Brainiac Cyborg pun mulai sedikit panik karena inti dari pesawat Brainiac semakin lama semakin memburuk dan dia tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Melihat Cyborg yang panik, Martian Manhunter pun mencoba untuk menenangkannya dengan berkata kepada Cyborg jika mereka akan mencari solusinya bersama-sama dengan berpikir lebih jauh untuk mencari sesuatu yang tidak diprediksi oleh Brainiac. Kembali ke bumi, Supergirl terlihat pergi menuju Fortress of Solitude atas permintaan dari Batgirl untuk mencari keberadaan Green Arrow. Namun saat di sana, Supergirl tidak menemukan tanda kehidupan sama sekali, tapi Batgirl tetap meminta Supergirl untuk mencarinya karena mereka membutuhkan jawaban untuk situasi mereka saat ini. Tapi tak lama kemudian, saat Supergirl sedang terbang di sekitar Tree of Mystery, Brainiac yang telah berteleportasi ke bumi langsung menyerang Supergirl dengan senjatanya, dan setelah melumpuhkan Supergirl,
Girl, Brainiac 2 yang telah memutuskan untuk melanjutkan ambisi ayahnya langsung memasang sebuah alat di Tree of Mystery untuk mempercepat tumbuhnya pohon tersebut. Dan setelah itu, Brainiac 2 juga berniat untuk mengambil kembali semua data milik ayahnya yang telah dicuri selagi dia mengamati planet bumi yang berada di ujung tanduk. Berpindah ke penjara Belle Reve, Amanda Waller dan Green Arrow yang pergi ke sana dikejutkan dengan tumbuhnya Tree of Entropy yang sangat masif, dan ketika mereka mendarat di Belle Reve, Waller langsung memerintahkan para bawahannya untuk menghubungi presiden serta petinggi militer karena dia ingin mendiskusikan penggunaan senjata nuklir. Dan setelah itu, Waller juga memerintahkan para bawahannya untuk menangkap Green Arrow karena dialah yang bertanggung jawab atas munculnya keempat pohon energi serta keempat dewa kosmik ke planet mereka. Mendengar ucapan Waller, Green Arrow pun seketika marah bercampur bingung, tapi sesaat kemudian Brainiac 2 tiba-tiba berteleport ke depan mereka untuk berterima kasih kepada Waller karena telah membunuh ayahnya, dan setelah itu Brainiac 2 berniat untuk membunuh Waller sebelum ia mengambil kembali semua data milik Brainiac. Tapi belum sempat Brainiac 2 membunuh Waller, Hal Jordan tiba-tiba meninjunya menggunakan cincinnya, dan setelah itu Hal Jordan datang menghampiri Green Arrow bersama keempat rekan Green Lantern-nya. Green Arrow yang melihatnya pun seketika senang, sedangkan Waller terlihat sangat kecewa karena dia sudah sangat muak dengan para superhero. Melihat respon dari Waller atas kedatangan Green Lantern Corps, Brainiac 2 pun menyadari jika Waller membenci para superhero sama seperti ayahnya, dan ia pun mulai menyimpulkan jika para superhero malah membuat lebih banyak kekacauan di balik kata keadilan, dan hal tersebut juga menjadi alasan kenapa Tree of Entropy yang menyerap energi kekacauan tumbuh dengan sangat masif di depan mereka. Tak lama kemudian, bawahan Waller datang untuk memberitahunya jika opsi nuklir telah disetujui, yang membuat Guy Gardner langsung mempertanyakan Waller karena aksinya tersebut akan memakan banyak korban jiwa. Tapi Waller berkata jika mereka tidak memiliki pilihan lain karena sekarang mereka tidak memiliki superhero untuk menyelamatkan mereka. Waller pun berencana untuk mengeksekusi peluncuran nuklirnya, tapi belum sempat ia menekan tombolnya, sebuah boom tube terbuka di dekat mereka dan tim Entropy langsung melompat keluar dari pesawat induk Brainiac dengan Batman memuji aksi Cyborg yang berhasil membawa mereka pulang tepat waktu setelah dia membuka boom tube menggunakan mother box yang ditenagai oleh pesawat Brainiac. Setelah itu tim Entropy pun langsung menghampiri Tree of Entropy, dan setelah melihat jika Brainiac 2 mempercepat proses pertumbuhannya, Batman langsung meminta Cyborg untuk segera mengirim tim yang lain ke pohon mereka masing-masing agar mereka bisa menyeimbangkan keempat energi. Mendengar hal tersebut, Cyborg pun langsung pergi mengantar ketiga tim yang lain, dan Brainiac 2 yang melihat kedatangan para Justice League hanya bisa tersenyum dan tertawa karena menurutnya para Justice League tidak akan bisa melakukan apa-apa dan mereka semua hanya akan tewas bersama hancurnya dunia mereka. Tapi para Justice League yang mendengar ucapan Brainiac 2 tidak menghiraukan ucapannya karena sekarang mereka semua memiliki tugas yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menghancurkan perangkat yang dipasangkan Brainiac 2 agar mereka bisa menyeimbangkan keempat pohon energi. Setelah itu keempat tim pun langsung berusaha menghancurkan alat yang dipasangkan Brainiac 2, tapi di tengah-tengah prosesnya, karena Wonder Woman mengingatkan kalau data milik Brainiac berada di bumi, Cyborg yang baru sadar langsung berusaha mencari tahu siapa yang telah mencurinya, tapi Green Arrow yang mendengarnya langsung berkata kepada Cyborg jika dia tidak perlu repot-repot mencarinya karena dirinya mengetahui siapa pencurinya. Green Arrow pun langsung menghampiri Waller untuk memintanya memberikan semua data milik Brainiac, dan setelah sedikit berpikir, Waller akhirnya setuju untuk memberikannya dan ia pun langsung memerintahkan Task Force XI untuk memberikan akses kepada Cyborg. Cyborg pun langsung mengolah semua datanya, dan tak lama kemudian Cyborg yang menemukan fakta kalau Brainiac memperkuat benih kosmik di bumi untuk menarik Omega Titan setelah ia selesai dengan planet Colu, mendapatkan sebuah ide jika dia bisa mengalihkan perhatian Omega Titans dari bumi apabila mereka memiliki benih kosmik lain. Cyborg pun langsung meminta tim yang lain untuk segera menghancurkan alat yang dipasangkan Brainiac 2, dan jika mereka telah menghancurkannya, maka mereka semua harus menggunakan armor mereka untuk menyerap semua energi dari masing-masing pohon, karena apabila semua energi di masing-masing pohon telah menghilang, maka pohon dominan akan mengeluarkan buah atau benih kosmik baru yang akan mereka gunakan untuk memancing Omega Titans. Dan karena Tree of Entropy adalah pohon dominan di planet mereka, maka pohon tersebutlah yang akan mengeluarkan benih kosmik baru. Setelah itu keempat tim pun langsung menghancurkan alat milik Brainiac 2 serta menyerap semua energi dari masing-masing pohon, dan ketika buah dari Tree of Entropy terlihat mulai muncul, Cyborg meminta Hal Jordan untuk membawa buah tersebut kepadanya, dan setelah Hal memberikan buah
buahnya, Cyborg langsung menyalurkan energi wisdom ke buah tersebut, dan tak lama kemudian buah tersebut tiba-tiba hancur dan hanya menyisakan benih kosmik yang berada di dalamnya. Setelah itu Cyborg pun langsung memberitahu yang lain jika mereka harus segera menyalurkan masing-masing energi ke benih tersebut, dan The Flash yang mendengarnya langsung melesat menghampiri Cyborg, dan setelah mengambil benih kosmiknya, The Flash pun langsung berlari menghampiri tim Wonder, dan masing-masing tim pun mulai bergantian menyalurkan energi mereka. Wonder Woman menyalurkan energi Wonder, Martian Manhunter menyalurkan energi misteri, serta Lex Luthor yang menyalurkan energi entropi. Dan setelah keempat tim menyalurkan energi mereka ke benih tersebut, Cyborg langsung memberitahu mereka jika mereka perlu menembakkan benih tersebut ke jantung dari Titans Entropy, karena sekarang benih tersebut tidak hanya memiliki satu energi seperti benih yang ada di planet Kolu, melainkan sudah memiliki keempat energi. Dan karena hal tersebut, keempat Omega Titans pasti akan langsung mengincarnya, dan jika mereka bisa menembakkan benih tersebut ke jantung dari The Entropy, maka ketiga Omega Titans yang lain pasti akan terpancing ke arahnya untuk memakan The Entropy. Dan setelah mereka menyerap energi besar yang terkandung di tubuh The Entropy, pasti ketiga Omega Titans yang lain akan memiliki energi yang cukup untuk ribuan tahun ke depan, dan mereka tidak akan lagi menyerap energi di alam semesta. Mendengar ucapan Cyborg, Hal Jordan pun mengerti, tapi ketika ia berniat untuk menembakkan benih tersebut dengan power ring-nya, Green Arrow langsung menghentikannya karena Hal adalah penembak yang payah. Green Arrow pun meminta Hal untuk membiarkannya menembakkan benih tersebut, dan dengan sedikit kesal, Hal pun membuat konstruksi crossbow dengan power ring-nya dan membiarkan Green Arrow yang mengambil kendali. Setelah itu Green Arrow pun langsung menembakkan benih tersebut ke jantung dari The Entropy, dan Brainiac tuh yang melihatnya mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri, dan tak lama kemudian, sama seperti prediksi dari Cyborg, ketiga Omega Titans yang lain langsung mengerubungi The Entropy untuk memakan tubuhnya. Sesaat kemudian sebuah ledakan terlihat di atmosfer bumi, dan tak lama kemudian langit pun kembali cerah seperti biasanya, dan Omega Titans tidak terlihat lagi di pandangan mereka. Dan karena Omega Titans telah berhasil diatasi dan Raven juga merasakan jika para hero di bumi mulai tersadar, para hero pun mulai berpencar kembali ke kehidupan mereka masing-masing, dan tanpa pernyataan resmi, aliansi Omega Titans pun nampaknya telah dibubarkan. Tapi ketika para hero mulai berpencar, Martian Manhunter terlihat mulai khawatir karena setelah pertarungan mereka sebelumnya, ia menyadari jika universe mereka telah berubah, dan meski perubahan tersebut bisa menjadi pertanda yang baik, tapi yang ia takutkan jika perubahan tersebut malah menjadi pertanda yang buruk. Dan karena Martian juga merasakan jika Luthor sudah tidak ingin lagi membantu Justice League, ia pun mencoba untuk membujuk Luthor dan berbicara dengannya menggunakan kekuatan telepatiknya, tapi Luthor seketika menolaknya karena berkat pertarungan mereka sebelumnya, hal tersebut telah membuka matanya, dan sekarang dirinya akan bersiap-siap untuk menghadapi kekacauan yang sebentar lagi akan datang, dan Luthor juga menyarankan Martian untuk melakukan persiapan sama seperti dirinya. Setelah itu para hero pun kembali dengan urusan mereka masing-masing, seperti Green Lantern Corps yang masih berusaha memperbaiki The Source Wall, Batman terlihat memanggil Black Lightning untuk memintanya mencari keberadaan Waller yang menghilang, Martian Manhunter memberikan Green Arrow kotak yang dapat menghancurkan Justice League untuk menghentikan mereka apabila diperlukan, Starfire dan Cyborg terlihat berencana membuat tim untuk menjaga The Ghost Sector, tempat di mana semua dunia dari gudang dunia dilepaskan, Wonder Woman dan Zatanna terlihat akan merekrut para pengguna sihir untuk meneliti kenapa keempat pohon energi tidak menghilang dari bumi, dan yang terakhir, karena Hall of Justice telah selesai, para Justice League pun melakukan voting siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, dan mereka semua sepakat jika Martian Manhunter lah yang akan menjadi pemimpin mereka. Dan komik ini diakhiri dengan penampakan dari dua tim baru cabang Justice League, yaitu Justice League Odyssey buatan Cyborg yang akan menjaga The Ghost Sector, serta Justice League Dark yang akan menangani masalah supranatural. Dan No Justice pun tamat.